Metode bucket ini, jumlah pengaksesan dapat direduksi dengan meletakkan lebih dari satu rekaman pada satu indeks alamat penyimpanan. Metode bucket juga biasa disebut dengan blok atau halaman. Jumlah rekaman yang diletakkan dalam suatu bucket disebut faktor blocking. Jadi, berapa jumlah rekaman yang dapat disimpan dalam indeks alamat penyimpanan yang sama, ini tergantung dari faktor blockingnya. Apabila faktor blocking meningkat, maka jumlah akses terhadap penyimpanan akan mengecil. Hal ini dikarenakan rekaman yang mengalami tabrakan atau kolusi dapat disimpan dalam alamat yang sama. Dalam metode bucket, sama seperti dengan linear grouping, bila terjadi kolisi atau tabrakan, jika lokasi yang seharusnya ditempati oleh record tersebut telah terisi, maka lokasi berikutnya dilihat dari lokasi selanjutnya yang masih kosong. Hal ini berbeda dengan metode collapsed hashing yang kita pelajari sebelumnya. Ketika menggunakan collapsed hashing, maka untuk mencari ruang penyimpanan yang masih kosong itu berdasarkan indeks yang paling akhir atau indeks paling besar yang masih kosong. Namun dalam metode bucket ini dia berdasarkan indeks selanjutnya atau lokasi selanjutnya yang masih kosong. Untuk memudahkan pemahaman, kita langsung ke contohnya saja. Di sini terdapat rekaman dengan kunci 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60, 20, 94 dengan kapasitas penyimpanan 11 dan faktor blockingnya 2. Langkah pertama, selalu kita lakukan fungsi hashing dulu dengan rumus Fk sama dengan K mod N. Nilai N adalah 11 yang didapat dari kapasitas penyimpanannya. Lalu setelah kita memasukkan fungsi hash tersebut dari kunci-kunci yang ada, didapatkan nilai sebagai berikut. Kunci 38 nilai F-nya 5, diperoleh dari 38 mod 11 hasilnya 5. 51 mod 11 hasilnya 7. 40 mod 11 hasilnya 7. 61 mod 11 hasilnya 6. 83 mod 11 hasilnya 6. 24 mod 11 hasilnya 2. 60 mod 11 hasilnya 5. 20 mod 11 hasilnya 9. 94 mod 11 hasilnya 6. Sisa hasil bagi dari 94 dibagi 6 adalah 94 dibagi 11 adalah 6. Setelah itu kita lakukan pemetaannya. Seperti biasanya, untuk memudahkan kita masukkan dulu penomoran indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan terakhir 10 berdasarkan kapasitas penyimpanannya adalah 11. Kemudian karena faktor blockingnya tadi adalah 2,
Hal ini berarti dalam satu indeks pengalamatan dapat menyimpan 2 rekaman, dapat menyimpan 2 kunci dari sebuah rekaman. Jadi kita petakan di sini kunci 1 dan kunci 2 dari rekaman yang ada. Seperti biasanya, untuk memudahkan penghitungan proofnya, kita masukkan dulu daftar record dari kunci-kunci tersebut. 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60, 20, dan 94. Karena seperti dalam linear proving, untuk memudahkan dalam penghitungan proofnya, maka kita tulis bagian prosesnya, yaitu indeks berapa saja yang dilewati oleh kunci dari sebuah rekaman. Selanjutnya, bagian di sini ada proofnya untuk memudahkan penghitungan. Dan lebih memudahkan pemetaan alamatnya, kita tulis lagi nilai F-nya atau hasil dari fungsi hash-nya. Selanjutnya, kita mulai memasukkan recordnya berdasarkan kunci-kuncinya tadi. Record 38 dia mempunyai nilai F5, yang artinya record 38 yang mempunyai kunci 38 ini dia berada di indeks kelima. Semua indeks masih kosong, jadi 38 langsung menempati di indeks kelima. Dia hanya melalui proses indeks kelima, artinya dia punya satu proof. Kemudian record berikutnya 51, nilai F-nya 7, artinya record ini berada di indeks ke-7. Indeks ke-7 masih kosong, maka 51 langsung berada di indeks ke-7. Proses yang dilalui hanya indeks ke-7 saja, artinya nilai proofnya adalah 1. Record selanjutnya adalah 40, nilai F-nya 7, artinya pengalamatannya ada di indeks ke-7. Ternyata indeks ke-7 di kunci 1 dia sudah diisi oleh 51. Maka secara otomatis record 40 akan menempati kunci 2. Hal ini dikarenakan faktor blockingnya 2. Jadi di indeks pengalamatan yang sama dia bisa menampung 2 record. Oleh karenanya 40 ini hanya melalui indeks ke-7 saja. Jadi prosesnya hanya indeks ke-7 saja yang ditulis, walaupun di sini ada pembagian kunci 1 dan kunci 2. Namun kunci 1 dan kunci 2 ini berada di paket indeks ke-7. Artinya proofnya hanya 1 saja. Indeks berikutnya 61. Record berikutnya 61 yang dia berada di indeks ke-6. Indeks ke-6 masih kosong. Akhirnya 61 langsung menempati indeks ke-6. Prosesnya hanya ada di indeks ke-6. Jadinya nilai proofnya adalah 1. Sama seperti yang sebelumnya, record 83 harusnya berada di indeks ke-6. Kunci 1 sudah terisi 61. Artinya 83 dapat menempati kunci 2. Hanya
indeks ke-6 saja yang dilalui prosesnya. Jadi record 83 mempunyai nilai proof 1. Record berikutnya 24 nilai F-nya 2. Artinya dia menempati indeks kedua di kunci pertama karena masih kosong semuanya, yaitu kunci 1 maupun kunci 2. Jadi otomatis record 24 menempati indeks kedua di bagian kunci 1. Artinya proses dari record 24 hanya melalui indeks kedua saja. Jadi nilai proofnya adalah 1. 60 dia nilai F-nya 5. Artinya 60 berada di indeks kelima. Tapi indeks kelima kunci ke-1 sudah diisi oleh 38. Jadi 60 berada di indeks kelima bagian kunci 2. Hanya indeks kelima yang dilewati, jadi nilai proofnya 1. Indeks berikutnya adalah 9 yang akan diisi oleh record 20. Karena 9 masih kosong, maka record 20 langsung menempati di indeks ke-9. Hanya satu proses, maka nilai proofnya adalah 1. Karena record 20 hanya melalui satu proses, yaitu indeks 9 saja. Yang terakhir adalah record 94. Record 94 harusnya dia menempati indeks ke-6. Namun indeks ke-6 dia sudah terisi kunci 1 maupun kunci 2. Akhirnya untuk memudahkan ditulis dulu di bagian prosesnya. Indeks ke-6 harusnya dilewati. Namun di kunci 1 maupun kunci 2 sudah terisi. Selanjutnya kita lihat, karena menyerupai linear grouping, yaitu yang dilihat adalah lokasi selanjutnya, maka dari indeks ke-6 kita menuju ke indeks ke-7. Oh, ternyata indeks ke-7 juga sudah ditempati kunci 1 maupun kunci 2-nya. Jadi tidak bisa ditempati oleh record 94. Artinya dia juga melewati proses di indeks ke-7. Kita tulis di bagian prosesnya. Kita lihat lagi untuk indeks selanjutnya, apakah sudah terisi atau masih kosong. Oh, ternyata 98 bisa menempati di indeks ke-8 yang masih kosong. Jadi 94 kita letakkan di kunci 1. 94 menemukan ruang penyimpanan yang kosong di indeks ke-8. Kita tulis untuk proses berikutnya. Artinya record 94 melalui 3 proses, indeks ke-6, indeks ke-7, dan indeks ke-8, sehingga nilai proofnya adalah 3. Setelah kita mengetahui proof dari setiap record yang ada, kita bisa menghitung jumlah total dari proofnya berapa sih. Dari proof 1 dari 38 recordnya, kemudian ditambah 1 lagi, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, dan ditambah proof 3 dari record 94.
Akhirnya kita mendapatkan proof total adalah 11. Proof total 11. Jadi kita bisa menghitung juga dari proof rata-ratanya. Proof total dibagi jumlah record. 11 dibagi 9. Kita bisa menulis 11 per 9 saja, atau kalau mau dihitung 11 per 9 adalah 1, 2 per 9 juga silahkan, atau mau ditulis 11 dibagi 9 hasilnya 1,222 sekian juga silahkan. Itu boleh saja. Oke, pembahasan kita di organisasi berkas langsung sampai di sini. Jadi ada beberapa metode, ada linear proving, ada metode keining, ada metode collation hashing, ada metode bucket yang bisa diterapkan sebagai resolusi kolusi, mengatasi tabrakan dari beberapa rekaman yang mempunyai pengalamatan yang sama. Dari setiap metode mempunyai logaritmanya sendiri, cara penempatannya sendiri yang masing-masingnya ada perbedaannya dan sudah kita bahas satu per satu tadi. Oke, sampai ketemu di materi kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.